Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, utamanya yang saya hormati rekan-rekan dosen pembimbing, guru pamong, juga para mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2021 yang saya hormati. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai teknis mata kuliah pertama, satu, pada pendidikan profesi guru prajabatan yang disebut analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS. Materi ini adalah mata kuliah pendalaman materi, namanya pendalaman materi secara menurut peraturan menterinya. Aktivitasnya kita sebut analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS. Semoga materi ini bermanfaat. Materi ini dikembangkan secara keseluruhan oleh tim pengembang dan secara khusus senior saya Pak Suyud dari Universitas Negeri Yogyakarta dan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Walaupun secara keseluruhan semuanya dikembangkan oleh tim pengembang, tetapi konsentrasi pada aktivitas masing-masing. 3 aktivitas, 3 mata kuliah PPG Prajabatan. Baik, saudara pemirsa, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan, materi yang akan saya sampaikan. Ada 7 hal, dan ini adalah skema tahapan penyelenggaraan PPG Prajabatan tahun 2021, ya, mulai dari seleksi masuk yang pertama sampai jika lulus menjadi guru profesional bersertifikat pendidik. Nah, mata kuliah yang dipelajari ini yang berwarna kuning, ada 3 materi, 3 mata kuliah. Yang pertama, analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS atau pendalaman materi. Yang kedua, desain pembelajaran inovatif atau pengembangan perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah praktek pembelajaran inovatif atau PPL. 3 hal ini yang semalam disampaikan oleh Prof. Syawal Gultom bahwa 3 mata kuliah inilah yang memang secara terus-menerus akan dilakukan oleh seorang guru sampai pensiun. Apa itu? Selalu belajar, mendalami materi, belajar sepanjang hayatnya, sepanjang sampai pensiun. Karena hanya dengan bekal materi yang cukup inilah seorang guru bisa melakukan perancangan pembelajaran dengan baik, dan juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kalau Prof. Mukhlas mengatakan hanya guru yang masih mau belajarlah yang berhak mengajar. Ya, jadi 3 mata kuliah pokok inilah di pendidikan profesi ya, mempelajari mata kuliah yang kelak ketika menjadi guru, ya memang aktivitas itu yang selalu dilakukan, Nah, yang pertama untuk analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS, itu bobotnya 6 SKS. Diselenggarakan selama 19 hari. Ya. Lalu desain pembelajaran inovatif 14 SKS dilaksanakan selama 75 hari. Lalu praktek pembelajaran inovatif itu dilaksanakan 109 hari. Nah, dari tahapan desain pembelajaran inovatif sebelum praktek pembelajaran, ini ada tahapan ujian komprehensif dulu yang secara rinci bisa dilihat video saya tentang apa itu ujian komprehensif, tetapi di PPG dalam jabatan yang mirip, ya, yang mirip, ya, tidak ada perbedaan yang berarti, ya. Baik. Nah, kita di video ini fokus pada mata kuliah pertama, yaitu pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS. Di dalam materi ini ada 4 aktivitas. 1, mempelajari mendalami modul bidang studi atau disebut analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS modul bidang studi. Yang kedua, analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik. Yang ketiga, menyusun materi ajar berbasis masalah. Dan yang keempat adalah review dan refleksi. Ya. Nah, beban belajar dan waktunya. Jadi mata kuliah ini bobotnya 6 SKS. 6 SKS itu kalau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap 1 SKS untuk tipe ini. Jadi mata kuliah yang pertama ini tipenya adalah tutorial atau kuliah.
itu adalah 50 menit kegiatan pembelajaran, tatap muka, tatap maya, itu 50 menit setiap satu SKS, ditambah 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Namun yang kita jadwalkan adalah yang tatap muka atau tatap maya, atau disebut kegiatan tutorial, kegiatan kuliahnya ya. Jadi ini. Jadi kalau kita hitung 6 SKS kali 16 tatap muka kali 50 menit ketemunya 480 menit, sehingga beban belajar dalam JP-nya 480 menit dibagi 50 ketemunya 96 JP ya. Beban belajar dalam harinya kalau satu hari kita selesaikan 5 JP, maka ketemunya 19 koma. 19 koma itu ya kita ringkas menjadi 19 hari, tetapi komanya itu yang kita tuangkan dalam bentuk JP, hari pertama sampai 18 itu 5 JP setiap harinya, khusus hari ke-19 6 JP, sehingga totalnya tetap 96 JP. Ibu Bapak yang saya hormati dan saudara-saudara mahasiswa, yang terjadwal adalah hanya yang 50 menit. Yang tutorial atau kuliah ya. Yang kegiatan pembelajaran bersama dosen tatap muka atau tatap maya itu. Nah, sedangkan yang kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terjadwal tetapi harus dilakukan. Ya seperti penjadwalan di perkuliahan sarjana atau S1 yang selama ini. Nah, ini yang membedakan dengan desain PPG dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan, kegiatan belajar mandirinya diambil di depan, ditaruh di depan, ya. Sedangkan pada saat pelaksanaan PPG adalah kegiatan tatap muka atau tatap mayanya dengan penugasan terstruktur. Kenapa? Karena kalau ketiga komponen itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan tidak memungkinkan. Guru dalam jabatan, PPG dalam jabatan, itu mahasiswanya adalah guru yang punya tugas pokok ya, melakukan pembelajaran juga, mengajar juga. Sehingga ketika dijadikan 1-3 komponen itu nggak memungkinkan untuk dilaksanakan. Maka yang belajar mandirinya kemarin yang mengikuti PPG dalam jabatan, mengikuti videonya maksud saya, ya, itu belajar mandirinya 16 hari di depan dulu. Baru ketika mulai perkuliahannya, isinya adalah tatap muka atau tatap maya dan penugasan terstruktur. Kegiatan proses belajar dan penugasan terstruktur. Nah, kalau ini PPG Prajabatan, itu mahasiswanya itu kan belum menjadi guru. Ya harapannya memang melakukan pendidikan ini. Jadi fokusnya adalah mengikuti pendidikan profesi ini. Sehingga ketika 3 komponen itu disatukan dalam satu waktu, masih memungkinkan. Pak, tapi ada yang nyambi bekerja, ya itu kasus per kasus ya. Tapi secara teoritik idealnya mahasiswa PPG Prajabatan adalah mahasiswa yang fokus mengikuti pendidikan. Tapi kalau PPG dalam jabatan memang sudah menjadi guru, jadi beraktivitas menjadi guru. Nah, begitu. Baik, lanjut. Ini aktivitasnya. Kalau 5 JP ketemunya 19 hari. Kalau 5 JP per hari ketemunya 19 hari. Ada alternatif. Bagi perguruan tinggi penyelenggara silakan menjadwalnya. Ini ada alternatif karena prinsip pendidikan profesi guru prajabatan ini kewenangan pengaturan teknis ada di LPTK masing-masing. Ada alternatif kedua, menjadwalnya 4 JP per hari. Yang itu butuh waktu 24 hari. Nah, silahkan. Saran saya, kalau mau 5 JP per hari, gunakan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat saja. Sabtu Minggunya digunakan untuk menutup penugasannya dan belajar mandirinya. Tapi kalau menjadwalnya 4 JP per hari, boleh 6 hari kerja, ya, Senin sampai Sabtu. Ya, baik. Jadi waktunya biar cukup antara 5 JP itu 5 kali 6 5 kali 50, 250 menit. 250 menit itu berarti 4 jam 10 menit. Jadi kalau mulai jam 7, jam 11 lebih 10 sudah selesai. Siangnya untuk penugasan terstruktur, ya kira-kira itu ekuivalen mengerjakan tugas-tugas terstruktur, lalu dan belajar mandiri. Ya masih kurang, ya hari Sabtunya biar belajar mandiri. Baik itu.
Nah, kalau memilih 5 JP per hari, kira-kira struktur penjadwalannya seperti ini. Ya, ini sebagai alternatif kalau memilih 5 JP per hari. Ya. Hari pertama, orientasi dan persepsi pendalaman materi dalam bentuk analisis materi ajar berbasis masalah, 5 JP. Lalu berikutnya, hari kedua sampai hari ke-13, ini adalah analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi. Lalu yang 4 hari, ini adalah untuk modul pedagogik. Lalu yang hari ke-18 dan ke-19, ini untuk penyusunan materi ajar, ada 8 JP. Lalu yang 3 JP adalah refleksi. Ya, baik. Ibu Bapak yang saya hormati dan saudara mahasiswa, kenapa pendalaman materi ini masih penting, masih relevan? Kita lihat profil lulusan pendidikan profesi guru, itu adalah guru profesional yang menguasai materi ajar. Lalu berkarakter dan berkepribadian Indonesia, dan seterusnya. Menguasai materi ajar. Hanya guru-guru yang menguasai konten, yang menguasai materi ajar lah, yang bisa melakukan, menyusun desain pembelajaran dengan baik, dan bisa melaksanakan praktek pembelajaran dengan paripurna. Hanya mereka yang menguasai materi ajar. Kalau kita lihat CP-nya, capaian pembelajaran lulusan PPG, kita lihat yang nomor 3 ini adalah menguasai materi ajar termasuk advanced material. Jadi inilah esensi dari mata kuliah yang pertama ini. Hanya mereka yang menguasai CPL 3 inilah yang bisa merumuskan indikator capaian pembelajaran dengan tepat. Hanya mereka yang menguasai materi ajar inilah yang bisa merancang pembelajaran dengan benar. Hanya mereka yang menguasai materi ajar inilah yang bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mereka yang tidak menguasai materi ajar, kalaupun bisa melaksanakan pembelajaran, ya dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Sawal tadi malam. Ya, berhasil mengajarkan hal yang salah dengan cara yang benar. Ngajarnya bagus, Pak. Ngajarnya bagus. Ngajarnya hebat, tapi yang diajarkan salah. Kalau tidak menguasai konten atau materi ajarnya. Hanya mereka yang menguasai materi ajarlah yang bisa melakukan evaluasi dengan benar, dengan adil. Ya, itu saya kira persepsi kita sudah sama tentang pentingnya menguasai materi ajar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus pembelajaran PPG Prajabatan untuk mata kuliah pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS ini adalah ada 2 fokusnya. 1, menguasai materi esensial dan advanced material bidang studi terkait. Yang kedua, memiliki kompetensi bagaimana membelajarkan materi tersebut. Ini. Maka pada saat pembelajaran di pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS ini, mahasiswa sudah mulai diajak. Kalau karakteristik materinya seperti ini, besok di mata kuliah kedua, pengembangan desain pembelajaran inovatif, ini cocoknya, ini menggunakan metode seperti apa? Media yang seperti apa? Sudah mulai berpikir seperti itu. Jadi ketika pendalaman materi ini, mahasiswa sudah diajak, kalau karakteristiknya materinya seperti ini, yang tepat cara membelajarkannya besok bagaimana? Sudah mulai diajak diskusi seperti ini. Nah, ini yang membedakan mempelajari materi bidang studi di S1 yang berdiri sendiri, materi-materi itu berdiri sendiri, dengan materi di pendidikan profesi. Baik. Nah, ada istilah tadi materi esensial dan materi advance atau advanced material. Saya mencoba melukiskan dengan bidang studi yang saya pahami, ya, yaitu ekonomi. Di bawah ini ada materi ekonomi SMA, buku ekonomi SMA. Ini yang kelak dipelajari oleh siswa-siswa SMA, mulai dari kelas 10, 11, 12, materi ekonomi SMA. Nah, materi ekonomi SMA, untuk membelajarkan materi ekonomi SMA, seorang guru tidak cukup hanya paham materi ekonomi SMA. Tidak boleh tamatan SMA mengajar SMA, tidak boleh. Karena itu tidak cukup. Seorang guru yang mau memberi 10, memberi konten 10, dia harus menguasai lebih dari 10. Menguasainya 16, 18.
Maka modul bidang studi ekonomi PPG dan advance material ini harus di atasnya. Ya, jadi lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi tingkat materinya, ke atas, ke samping, ke dalam. Ini modul bidang studi. Nah, ini yang dikonsumsi oleh mahasiswa PPG. Kalau ini anak SMA, ini mahasiswa PPG. Nah, di sini. Nah, materi ini itu adalah abstraksi, ringkasan, atau kristalisasi dari beberapa mata kuliah yang ketika ditempuh pada saat menempuh S1, pendidikan akademik sarjana, pendidikan sarjana, yang KKNI-nya ada di level 6. Di pendidikan profesi ini. Ya. Jadi materi pendalaman materi di pendidikan profesi guru ini bukan mengulang materi S1, bukan, nggak cukup. Ini hanya 6 SKS, hanya 6 SKS. Sementara materi bidang studi di S1 itu dari 144 SKS yang bidang studi ada mungkin 80 sampai 90 SKS. Jadi nggak mengulang. Kalau mengulang nggak cukup. Maka bagaimana konten materi yang banyak ini bisa dikristalisasi ya menjadi materi yang ini. Materi yang ini. Walaupun besok mengajarnya hanya materi ini. Jadi guru yang mengajarkan, membelajarkan ya tentang akuntansi perusahaan jasa ya di SMA yang sekelumit itu, tetapi dia ketika tampil di kelas bisa kaya. Kenapa dia bisa kaya? Karena yang dikuasai tidak hanya materi itu. Tidak hanya materi siklus akuntansi perusahaan jasa yang seperti tertuang di buku ekonomi SMA itu, tidak. Di balik itu, dia menguasai banyak. Hanya di materi SMA-nya memang sekelumit itu. Pada saat mengajar inilah guru bisa menjadi kaya ketika mengajar. Ya, guru bisa menjelaskan materi-materi lain yang tingkat kesulitannya lebih tinggi untuk siswa-siswa yang telah menguasai, telah tuntas, diajak berpikir yang tingkat tinggi. Guru bisa menjelaskan kalau ada miskonsepsi, guru bisa menjelaskan perkembangan-perkembangan teknologi terkait dengan materi itu, dan guru bisa menjelaskan yang terpenting manfaat materi itu dalam kehidupan nyata. Jadi ada 4 hal. Advance material itu luas, banyak ya, ke atas, ke samping, ke bawah. Tetapi yang dikembangkan di PPG ini 4 diantaranya itu adalah 1, materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. 2, miskonsepsi yang terdapat pada materi itu. 3, integrasi materi dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang keempat adalah manfaat materi itu dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang dibahas di advance material itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati dan saudara mahasiswa, di pendalaman materi ini rasionalnya adalah seorang guru harus menguasai materi ajar dan sekaligus bagaimana cara membelajarkan materi tersebut dengan tepat. Sudah saya sampaikan di depan. Lalu yang kedua, identifikasi masalah pembelajaran yang diprediksi akan terjadi, ini merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Jadi, karena beda ya, mahasiswa PPG Prajabatan itu belum pernah punya kelas. Ini yang berbeda dengan PPG dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan, ya identifikasi masalah pembelajaran itu real yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah menjadi guru itu. Tetapi kalau ini kan PPG Prajabatan, maka yang diprediksi terjadi pada pembelajaran, masalah pembelajaran. Dari mana? Hasil diskusi. Dari mana? Inspirasi dari para dosen pembimbing yang membantu mengidentifikasi masalah. Masalah itu bisa terjadi di guru, dalam arti calon guru ya, mahasiswa. Apa itu? Defisit kompetensi, miskonsepsi. Nah, kalau gurunya sudah kompetensinya kurang, defisit, ya nggak bisa mengajar dengan baik. Apalagi mengalami miskonsepsi. Ya siswanya akan semakin sasar ya, semakin salah. Juga masalah itu bisa berada di siswa. Ya, siswanya juga bisa di kelas dalam suasana pembelajaran. Suasana kelas itu juga bisa, masalah itu juga bisa terjadi di suasana pembelajaran kelas. Nah, jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri guru masih terdapat masalah. Nah, inilah juga yang menjadi rasional pentingnya mata kuliah pertama ini, pendalaman materi. Ya, ya. Ibu Bapak yang saya hormati, apa itu pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS?
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan daring, mandiri juga, daring untuk mempelajari atau mendalami materi PPG, berdiskusi, dan berlatih menjawab soal secara daring, tetap di bawah bimbingan dosen. Di bawah bimbingan dosen. Ya. Kegiatan ini dilakukan melalui platform LMS, Learning Management System, yang ini dikembangkan oleh masing-masing LPTK, perguruan tinggi penyelenggara. Kalau PPG dalam jabatan, LMS-nya dikembangkan oleh GTK, kementerian, jadi satu sama semua perguruan tinggi, tapi kalau ini dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya. Mempelajari 10 modul yang terdiri atas 6 modul bidang studi, 4 modul pedagogik, dan 1 modul suplemen, atau yang disebut modul advanced material. Ya. Nah, jadi kegiatannya 19 hari itu tadi seperti ini, maka kita lihat nanti rinciannya setiap harinya seperti apa. Ini hari pertama, ini yang disebut orientasi. Jadi hari pertama ini orientasi ya, orientasi. Pada orientasi ini mohon betul-betul dijelaskan ya kepada mahasiswa. Ya. Apa aktivitas mahasiswa di kegiatan orientasi ini? Ya mengikuti orientasi. Menerima penjelasan mengenai tugas dan tagihan mahasiswa pada aktivitas pendalaman materi. Ya. Lalu yang ketiga, memahami sekaligus melakukan simulasi learning management system. Jadi tidak hanya memperoleh materi, memahami, tetapi langsung melakukan simulasi. Aktivitas dosen menyesuaikan ya, memberikan penjelasan dan simulasi LMS. Ya. Lalu bersama dengan dosen pengampu, untuk melakukan pembagian daftar KB penyusunan materi ajar. Nah, karena ada aktivitas penyusunan materi ajar, barangkali Bapak Ibu yang sudah mengampu PPG dalam jabatan ini sudah tidak asing lagi, tapi kalau yang baru, mohon maaf, ada aktivitas mahasiswa itu menyusun materi ajar yang ada di hari kesekian. Tetapi pembagian tugasnya harus dimulai hari pertama ini. Agar di hari kedua, ketiga, keempat, saat mendalami materi bidang studi, mahasiswa mulai menyicil, ya. Menyicil itu apa? Melakukan sedikit demi sedikit, ya, mengerjakan sedikit demi sedikit, agar tidak tertumpuk di hari pada saat yang ditentukan untuk penyusunan materi ajar. Jadi sudah mulai sejak awal, mahasiswa sudah mulai mengerjakan. Nah, ini aktivitas di hari pertama. Aktivitas di hari kedua dan ketiga, ada 2 hari ini, mahasiswa menyelesaikan 1 modul bidang studi, membaca dan memahami modul bidang studi 1, melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami pada modul 1 berdasarkan LK 1.1, mengisi LK 1.1, ya. Merumuskan strategi yang tepat ketika membelajarkan materi kepada siswa, melakukan review dan diskusi advanced material dan materi HOTS, melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual, melakukan refleksi materi ajar berdasarkan LK 1.2, dan mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul. Ini hati-hati, tim IT menyiapkan tes sumatif di LMS-nya. Nah, soalnya diambil dari modul, tapi di modulnya itu mestinya soalnya sudah diambil ya, sudah ditutup. Lah kalau tidak ya nanti ya soalnya, apalagi kalau kunci jawabannya sudah tersedia di modul ya, ini menjadi tidak bermakna. Jadi biar mereka melakukan self assessment, mengukur dirinya sendiri tentang penguasaan materi itu. Karena kelak UP dituntut kemampuan ini, dituntut kemampuan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, LK 1.1 dan LK 1.2 dikerjakan pada 2 hari ini. Ini yang membedakan dengan PPG dalam jabatan, Ibu Bapak. PPG dalam jabatan LK 1.1 dikerjakan pada saat belajar mandiri di depan, ya, sebelum mulai PPG, ya. LK 1.2 pada saat aktivitas pendalaman materi seperti ini. Kalau PPG dalam jabatan. Kalau PPG prajabatan ini, keduanya LK 1.1 maupun LK 1.2 dilakukan selama 2 hari ini. 2 hari ini aktivitas kegiatan proses belajar, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri ini dilakukan secara simultan di hari ini secara bersama. Nah, aktivitas dosennya menyesuaikan ya, ini bisa dibaca ya. Kalau videonya jalan terus bisa di pause, bisa di stop.
bisa dibacain. Ya. Oke, berikutnya saya sampaikan link modulnya ada di sini. Ya. Jadi ini link modul yang lebih singkat, link modul yang panjang seperti ini. Kalau ingin link modul yang singkat ini, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, ini kalau diklik ini muncul beberapa bidang studi. Ya, kalau saya klik ekonomi, maka keluar ini modul profesional, modul pedagogik, lalu ini lembar kerjanya. Ini yang saya contohkan ini LMS yang dikembangkan oleh GTK ya, yang digunakan pada PPG dalam jabatan. Kalau PPG Prajabatan nanti pakai link ini juga silakan. Kalau masing-masing perguruan tinggi mengembangkan Google Drive-nya juga silakan ya. Khusus untuk bidang studi yang relevan dengan perguruan tinggi masing-masing silakan ya. Ini kalau diklik modul ekonomi itu ada 6 modul, strukturnya ya 6 modul, setiap satu modul 4 KB, sehingga totalnya ada 24 KB. Maka pada saat penugasan pembagian penyusunan materi ajar itu kan satu materi ajar kan setara 1 KB. Maka ada 24 pilihan materi yang bisa dibagi kepada mahasiswa. Jadi ini. Ya. Nah, aktivitas ini dilakukan berulang. Ya, tadi hari kedua dan ketiga modul 1, keempat kelima modul 2, dan seterusnya sampai hari ke-12 dan ke-13 modul ke-6 untuk bidang studi. Aktivitasnya sama, berulang. Jangan lupa LK 1.1, LK 1.2 mengerjakan tes sumatif. Jangan lupa. Ya, tim IT mohon tagihan ini di LMS-nya harus nyata kelihatan. Ya. Oh, sorry, sedikit ya. Aktivitas itu dilakukan sinkronus 5 JP per hari, Vkon-nya sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Berarti yang 2 boleh tidak Vkon, tapi sinkronus loh ya. Sinkronus itu ada aktivitas real time antara dosen dengan mahasiswa. Dosen mengetik di LMS berdiskusi, memberikan melontarkan stimulus diskusi, mahasiswa menjawab ya, atau mahasiswa bertanya, dosen menjawab, mahasiswa lain menjawab, ya, dosen menyimpulkan, dosen menguatkan, memberikan penguatan. Ada aktivitas real time karena ini yang yang dikontrol oleh LMS itu untuk menentukan mohon maaf penghargaan ibu bapak semua. Jadi baik Vkon maupun kegiatan apa tadi diskusi tadi semuanya dilakukan secara sinkronus. Ya, aktivitasnya real time antara dosen dengan mahasiswa, 3 JP sekurang-kurangnya, diantaranya melalui Vkon seperti ini, ya, video conference seperti ini. Ya, baik. Berikutnya hari ke-14, 15, 16, 17 ini mempelajari modul pedagogik. 1 hari 1 modul. Nah, tentu semoga tidak ada yang bertanya kenapa tadi yang modul bidang studi kok 1 modulnya 2 hari, sedangkan yang modul pedagogik kok 1 modul 1 hari, tanpa memandang ini cukup 1 hari, ini 2 hari, tidak begitu. Karena beban belajar untuk bidang studi, modul bidang studi lebih banyak, karena ada 2 beban, 2 fokus tadi, bagaimana mempelajarinya dan bagaimana cara membelajarkannya. Sedangkan modul pedagogik ini tidak ada fokus untuk membelajarkannya. Justru ini adalah instrumen atau alat untuk membantu ya guru, ya, membantu guru bagaimana cara membelajarkan yang baik. Ya. Modul pedagogiknya kalau dilihat dari isi judul KB-nya sudah lengkap saya kira. Ya. Ada 4 modul, judul-judulnya ini, setiap 1 modul 4 KB. Ada pembelajaran inovatif, ada perancangan pembelajaran inovatif. Ini yang sangat bermanfaat untuk masuk ke mata kuliah kedua. Ya, ini pun dilakukan secara sinkronus 5 JP, sekurang-kurangnya Vkon itu 3 JP per hari. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah menyusun materi ajar yang saya sampaikan hari ke-18 dan 19. Jumlahnya 8 JP. 8 JP itu kalau hari pertamanya 5 JP, hari ke-18 5 JP, ke-19-nya nanti 3 JP. Nah, totalnya 8 JP. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Memaparkan draft materi ajar. Harus sudah selesai di hari ini. Kapan membuatnya? Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu yang mulai menyusun itu. Maka pembagian tugasnya dilakukan sejak
hari pertama saat orientasi, ya. Jadi dilakukan ini mulai memaparkan. Lalu ada review dari dosen, evaluasi, masukan dari dosen maupun rekan-rekan mahasiswa, lalu direvisi, lalu diupload materi finalnya. Materi ajar setara 1 KP, disusun berdasarkan problem based learning, berproses sejak hari kedua. Ibu Bapak yang saya hormati, masih banyak yang bertanya dulu, Pak, materinya ini apakah nanti materi yang diajarkan kepada siswa atau materi yang di PPG? Materi yang di PPG. Jadi materi yang dipelajari itu ya berdasarkan analisis tingkat kesulitan tinggi ya, lalu miskonsepsi, menuangkan menyusun modul baru. Nah, ini tugasnya. Karena ini saya ingat yang disampaikan Prof. Sawal, hanya guru yang bisa menghasilkan, orang disebut belajar kalau sudah bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini. Sekaligus ini menjadi ruang bagi para mahasiswa yang mengkritik modulnya kurang ini, wah, modulnya jelek, coba dibuat yang lebih bagus. Begitu. Sehingga tidak terjadi salah pemahaman, karena yang bahan ajar yang disampaikan kepada siswa ini adalah produk dari nanti mata kuliah kedua. Mata kuliah kedua itu kan perangkat pembelajaran, salah satunya adalah materi ajar. Itu yang akan dibelajarkan kepada siswa. Kalau ini ya materi yang seperti modul PPG. Oke. Berikutnya, yang terakhir di hari ke-19 adalah melakukan review, refleksi. Ya, refleksi. Tuntas sudah, ini ada 3 JP, 2 JP diantaranya adalah Vicon. Ya. Ini tuntas desain pembelajarannya. Kalau ini untuk menjaga durasi video, ini saya lewati. Lalu ini lembar kerjanya, boleh dilihat sekilas saja. Lembar kerja 1.2. Penilaiannya insya Allah akan saya sampaikan di video berikutnya. Ya, oke. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel saya untuk memperoleh informasi terbaru dari saya. Demikian, semoga bermanfaat, sukses, sehat selalu untuk Anda semua, Ibu Bapak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.